Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Ini katanya buktikan kalau segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF ya. Dikasih tahu kalau EF sama dengan 7, AC juga 7. Oh, berarti ini panjangnya sama nih. Kita tandain dulu. Habis itu DE-nya 8 sama AB-nya juga 8. Tandain dulu kalau mereka juga sama. Yang terakhir DF sama dengan BC. Oke, kita tandain juga nih. Dah, gitu ya. Oke, kalau mau buktiin tadi langkahnya ada 3, gambar segitiganya. Kebetulan ini segitiganya udah terpisah ya, jadi nggak usah kita gambar lagi, pakai aja yang ada gitu ya. Habis itu langsung masuk langkah kedua, yaitu tulis 3 bagian yang sama. Nah, kita langsung tulis aja. Berarti apa aja nih yang sama? Pertama, berarti di sini ada sisi EF, dia sama seperti AC ya. Berarti yang pertama kita tulis EF sama dengan AC. Nah, kenapa bisa sama? Ditulis nih di sebelahnya alasannya, diketahui dari soal ya, atau diketahui aja gitu. Boleh juga sih nulisnya dari soal, nggak masalah, sama aja ya. Habis itu apa lagi? Setelah EF sama dengan AC, oh DE sama dengan AB. Berarti bukti kedua adalah DE sama dengan AB ya. Alasannya apa? Kok bisa sama? Sama ya, diketahui juga. Oke, ini soalnya masih cukup mudah ya, semuanya langsung dikasih tahu, kelihatan. Terus yang terakhir di sini ada DF sama dengan BC. Oke, DF sama dengan BC. Kenapa bisa sama? Ya juga dikasih tahu dari soalnya. Oke, berarti dari sini kita sudah punya 3 bukti ya. Tiga-tiganya sisi itu nggak masalah ya. Yang nggak boleh tuh kalau tiga-tiganya sudut, karena minimal harus ada satu sisi. Kalau ini tiga-tiganya sisi nggak masalah. Oke, habis itu kita tarik kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah segitiga DEF gitu ya, dia akan kongruen dengan segitiga ABC. Kongruen tuh lambangnya seperti ini, ada ombak-ombaknya, terus ada tanda sama dengan di bawahnya. Nah, itu lambangnya kongruen ya. Oh, ini untuk pertanyaan yang A ya, untuk pembuktiannya. Oke. Sekarang kita masuk yang B. Tentukan pasangan sudut yang sama besar. Nah, ini nanti juga ada kalanya justru yang dikasih tahu sudutnya, tapi yang ditanya justru pasangan sisinya ya. Tapi kalau nulis tuh paling mudah itu adalah nulisnya gini. Kita bikin dulu aja garisnya nih, karena nanti ada 3 pasang ya. Oke, habis itu kita bagi 3 seperti ini. Nah, kita tulis dulu nih sisi-sisi yang sama. Tadi EF katanya sama seperti AC. Habis itu di sini DE sama seperti AB. Yang terakhir DF sama seperti BC. Oke, kalau kita mau ngelihat pasangan sudut yang sama, kita lihat dulu nih, EF. EF mana sih EF? Oh, ini EF nih. Ya. Kita lihat di depannya itu ada sudut siapa? Oh, di depannya itu ada sudut D. Ya, depan EF itu ada sudut D. Berarti nanti sudut D akan sama dengan, kita lihat AC itu, AC ini ada di depan sudut apa? Oh, dia ada di hadapan sudut B. Berarti sudut D itu akan sama seperti sudut B. Gitu ya. Atau kalau mau gampang ya, karena ini cuma satu huruf, kamu tinggal lihat aja nih. Kalau ini DE, berarti dari segitiga, kan namanya segitiga DEF ya. Namanya segitiga DEF. Kalau DE sudah disebut, hurufnya sisanya tinggal apa? Oh, tinggal F. Berarti sudut F akan sama dengan yang satunya lagi, nama segitiganya adalah segitiga ABC. Kalau ini AB, berarti yang belum disebut hurufnya siapa? Oh, C. Berarti sudut F akan sama dengan sudut C. Gitu ya. Ini juga sama nih, DF. Huruf D sama F-nya sudah disebut. Berarti yang belum disebut apa? Oh, E-nya. Berarti sudut E. Ini B sama C sudah disebut. Berarti yang belum disebut huruf apa? Oh, sudut A. Jadi kesimpulannya yang sama itu nanti sudut D akan sama seperti sudut B, sudut F sama dengan sudut C, dan terakhir sudut E-nya akan sama dengan sudut A. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ini ya. Oke, lihatlah gambar berikut, buktikan bahwa segitiga ACE itu ini kongruen dengan segitiga BDE yang ini. Oke. Berarti kita pertama nih suruh buktiin dulu. Kayak tadi ya, kalau buktiin tuh kita gambar dulu. Nah, ini kebetulan kan segitiganya belum terpisah, jadi kita gambar dulu aja. Kalau tadi nomor 1 udah terpisah, nggak usah digambar, nggak masalah ya.
Oke, berarti kira-kira ini gambar yang pertama segitiga ACE. Habis itu ini kira-kira gambar yang kedua segitiga BDE. Oke, di sini A, di sini C, di sini E. Habis itu di sini B, di sini D, di sini E juga. Oke, mana aja nih yang sama? Ada tanda nih, ada tanda bulat di sini juga ada tanda bulat. Artinya sudut A itu pasti sama besar ya dengan sudut B. Habis itu di sini ada kayak tanda garis dua. Di sini juga ada tanda garis dua nih. Ini artinya CE itu sama ya panjangnya dengan DE. Jadi CE itu sama panjangnya seperti DE. Nah, kalau mau disuruh buktiin kan kita harus punya satu lagi yang sama ya. Ini baru dua nih, baru satu sisi sama satu sudut. Apalagi yang sama? Di sini yang dikasih tahu cuma itu doang ya. Jadi kita nggak boleh nih, misalkan tiba-tiba kita bilangnya yang sama ini nih. AC-nya nih sama kayak BD, kelihatannya tuh gambarnya sama tuh panjangnya, nggak boleh begitu ya. Jadi nggak boleh nebak-nebak, karena ini nggak dikasih tahu kalau AC itu panjangnya sama seperti BD, jadi nggak boleh itu sebagai buktinya. Terus lalu apa gitu ya buktinya? Nah, yang jadi bukti itu adalah yang ini. Kalau kita sudah belajar di kelas 7 ya, sudut E ini sudut CEA gitu ya akan sama seperti sudut BED. Kenapa sama? Karena mereka dua sudut yang saling bertolak belakang ya. Jadi makanya pasti sama. Berarti ini sudut E akan sama seperti sudut E di sini. Oke, udah kita langsung tulis saja. Langkah keduanya nih tulis 3 bagian yang sama. Berarti tadi yang pertama ada sisinya dulu ya. Ada CE sama seperti DE. Alasannya sama karena diketahui dari soal ya. Boleh tulis diketahui, boleh juga nulisnya dari soal gitu, nggak masalah. Oke. Yang kedua tadi ada sudut ini nih, sudut E sama seperti sudut E. Alasannya adalah bertolak belakang ya, bertolak belakang. Oke. Yang ketiga tadi ada sudut A sama seperti sudut B. Alasannya, oh itu udah dikasih tahu juga ya dari soal. Berarti sudut A sama dengan sudut B, alasannya di sini diketahui. Oke, habis itu kita masuk yang langkah ketiganya yaitu adalah kesimpulan. Ya udah langsung tulis saja. Berarti segitiga ACE dia kongruen dengan segitiga BDE. Itu ya. Sudah, sekarang kita masuk yang pertanyaan B, tentukan pasangan sisi yang sama panjang. Oh, disuruh cari pasangan sisi yang sama panjang. Kalau tadi kita tahu semua sisinya ya, yang sama panjang, ditanya sudutnya. Oke, kalau ini dibalik, justru kita bisa tulis ini sudut-sudutnya mana aja yang sama, nanti kita tahu sisi mana aja yang sama. Oke, kita tulis dulu. Pertama nih tadi tahu sudut E sama dengan sudut E. Ya, sudut E sama dengan sudut E. Habis itu yang kedua sudut A sama dengan sudut B. Berarti otomatis ya kalau kita lihat dari sini gambarnya ini sama seperti ini sama seperti ini. Berarti sudut C itu pasti sama ya dengan sudut D. Karena namanya segitiga kan totalnya 180 ya. Jadi pasti sudut C-nya sama seperti sudut sudut D. Sudut C sama seperti sudut D. Oke, sekarang kita mau tulis panjang sisinya mana aja yang sama. Ini sudut E sama dengan sudut E. Kalau kita lihat sudut E itu di sini, maka sisi yang ada di hadapannya itu adalah AC. Ya, ini kok segitu. Nah, berarti AC akan sama dengan ini kalau depan sudut E-nya dia ada sisi BD. Berarti AC sama dengan BD. Atau boleh ya kayak tadi nih. Ini sudah nulis A nih, huruf A. Berarti A-nya sudah kepake gitu ya. Tinggal huruf apa? Oh, tinggal huruf C sama E. Berarti ini ngomongin sisi CE. Gitu. Terus habis itu yang satunya ini sudut B. Sudut B, B-nya hurufnya udah kepake. Yang belum kepake apa? E sama D. Berarti ini sisi DE. Jadi pasti nanti panjang CE itu akan sama seperti DE. Ya, oh ini udah dikasih tahu, malahan dikasih tahu di soalnya ya. Terakhir, sudut C sama dengan seperti sudut D. C berarti yang belum disebut, kalau C-nya sudah disebut berarti yang belum A sama E-nya ya. Berarti AE sama dengan ini sudut D, D-nya sudah disebut berarti yang belum huruf E sama B-nya. Berarti AE sama dengan BE. Jadi kalau ditanya panjang sisi yang bersesuaian, panjang sisi yang sama panjang adalah yang ini gitu ya, tiga ini.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ada contoh ketiga nih. Lihatlah gambar berikut, buktikan bahwa segitiga PQS, PQS itu yang ini ya, kongruen dengan segitiga PQR. Oke, langkah pertama kayak tadi, kita gambar dulu ya, apalagi kalau segitiganya masih kegabung gini, kita pisahin dulu segitiganya. Oke, misalkan ini adalah PQS-nya, kira-kira begitulah ya gambarnya. Habis itu ini segitiga PQR-nya. Oh nggak kena. Ya pokoknya begitu, agak besarin dikit kali ya. Oke. Nih nggak apa-apa lah ya, gambarnya kelihatannya beda, tapi maksudnya sama. Atau aku agak lebarin. Oke. PQS yang ini satunya lagi dia adalah segitiga PQR. Nah, ini ada tanda yang sama nih, ya. Kayak huruf V gitu, berarti ini panjangnya sama ya. PS itu akan sama seperti QR. Habis itu apalagi yang sama? Ini justru yang dikasih tanda yang sama tuh ini sama ini nih. Ya, kalau PT itu sama seperti TQ, tapi di sini kita segitiga kiri nggak ada PT, di segitiga kanan tuh juga nggak ada TQ. Nah, tapi ya, kalau kita tahu ini dia sama panjang, artinya ini adalah segitiga sama kaki. Otomatis sudutnya dia akan sama besar. Jadi sudut apa nih? Sudut Q itu pasti akan sama seperti sudut P. Ya, sudut Q-nya itu akan sama seperti sudut P. Berarti kalau kita gambarnya tuh Q-nya tuh yang ini ya maksudnya. Oke, yang ini tuh P-nya tuh yang bagian ini. Oke. Ini sudutnya akan sama besar karena dia tadi segitiga sama kaki nih di bagian bawahnya. Habis itu apalagi yang sama? Nah, ini kadang justru yang paling kelihatan tapi kadang suka nggak ngeh, yaitu apa yang sama? PQ-nya, ya. Untuk segitiga PQS dia punya sisi PQ. Segitiga PQR pun juga punya sisi PQ. Ya, sama-sama PQ. Berarti udah pasti sama panjang. Udah ada nih, udah 3 bukti. Udah ada sisi, sama sudut. Oke, berarti kita langsung tulis ya 3 bagian yang sama. Ini masuk langkah keduanya ya. Berarti apa dulu yang mau ditulis? PS. Katanya sama seperti QR. Alasannya sama karena diketahui ya. Diketahui di soalnya. Oke, habis itu yang kedua, buktinya apa lagi? PQ sama dengan PQ. Kenapa sama? Bahasanya itu kita pakainya berhimpit ya, karena itu kan sama-sama PQ gitu ya. Nulisnya tapi biasanya nulisnya adalah berhimpit. Oke, terakhir yaitu adalah sudut Q sama seperti sudut P. Sudut Q mungkin lebih diperjelas kali ya, karena nanti takutnya sudut Q-nya yang dimaksud malah yang besar ini. Jadi kita tulis aja sudut SQP gitu ya. Itu akan sama dengan sudut RPQ. RPQ. Alasannya adalah segitiga sama kaki gitu ya, karena sudutnya dari segitiga sama kaki itu dia kaki-kakinya tuh sudutnya sama gitu. Tulis aja segitiga sama kaki. Oke, habis itu langsung tarik kesimpulannya, berarti segitiga PQS dia kongruen dengan segitiga PQR ya. Oke, habis itu pertanyaannya tentukan pasangan sudut yang sama besar. Oke, berarti yang B-nya nih. Tulis dulu kayak tadi. Kita bikin dulu tabelnya. Oke, bagi 3 tabelnya. Habis itu kita tahu yang dikasih tahu nih di soal yang sama sisinya ada PS sama seperti QR. Ya, habis itu ada PQ sama seperti PQ, jelas ya, PQ sama PQ. Berarti ada satu lagi nih, ya. Kalau PS sama seperti QR, PQ sama seperti PQ, berarti QS itu pasti akan sama panjang dengan si PR-nya. Oke, berarti kita tinggal lihat sudutnya saja. Ya, tinggal lihat sudutnya. PS sama dengan QR. Kalau mau pakai kayak tadi boleh ya. Ini udah ada huruf P, udah ada huruf S. P-nya sudah disebut, S-nya sudah disebut, berarti yang belum ada Q-nya. Berarti sudut Q akan sama seperti sudut. Ini QR, Q sama R-nya sudah disebut, berarti yang belum disebut adalah sudut P-nya. Jadi Q akan sama dengan seperti sudut P. Oh, ini udah disebut di sini ya, di pembuktian yang ketiga. Cuman dia pakai nulisnya SQP sama dengan seperti RPQ. Oke, yang ini juga
PQ sama dengan PQ. PQ, huruf P sama Q-nya sudah disebut, yang belum disebut adalah sudut S. Adalah huruf S, jadi maksudnya adalah sudut S-nya. Kalau yang segitiga kanan, P sama Q-nya sudah disebut, berarti yang belum disebut huruf R, berarti sudut R. Gitu. Terus yang terakhir, QS, huruf Q sama S-nya sudah disebut, yang belum adalah huruf P-nya, berarti sudut P. Yang di segitiga kanan, P sama R-nya sudah disebut, berarti yang belum disebut adalah sudut Q-nya. Nah, cuman ini kita sedikit karena kan di sini ada Q sama dengan P, ini juga P sama dengan Q. Jadi ini kita pisah sedikit. Oke. Ini sudut Q yang dimaksud tadi adalah sudut SQP. Ya, jadi SQP itu sama seperti, ini agak-agak digeser dulu deh ya. Sudut SQP itu akan sama seperti sudut RPQ. Karena nanti takutnya rancu ya, karena sama-sama P sama Q. Yang ini juga kita jabarin. Berarti kalau P yang dimaksud ini adalah ini, berarti nulisnya adalah SPQ. Ya, nulisnya adalah, ini tadi pakai pink ya, sudut SPQ akan sama dengan Q yang dimaksud adalah sudut yang ini, berarti adalah RQP. Ya, kalau nulis 3 huruf itu sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma kita ngeliatnya dari yang tengahnya aja. Nih, ini Q ya, tadi P sama S berarti yang belum disebut Q-nya, makanya Q-nya di tengah. Q sama R sudah disebut, berarti yang belum disebut P-nya, makanya P-nya di tengah. Ya, yang ini juga sama, Q sama S sudah disebut, berarti yang belum disebut P-nya, makanya P-nya di tengah. P sama R sudah disebut, yang belum disebut adalah Q-nya, maka Q-nya di tengah. Gitu. Kira-kira jadi sudut-sudut yang sudut-sudut yang sama itu adalah yang ini. Ada tiga ini. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya atau contoh yang terakhir ya. Ini contoh 4. Ini kalau nomor 4 nih kita sudah mulai ngitung-hitung. Katanya di sini pokoknya dikasih tahu dulu nih ya, segitiga ABC itu segitiga siku-siku, siku-sikunya di B kongruen dengan segitiga PQR yang siku-sikunya di P. Kita gambar dulu, oke. Ini nanti untuk pertanyaan ayah, gak apa-apa lah. Kita tulis dulu. Berarti kalau kita gambar seperti ini ya. Ini karena kita sudah dikasih tahu kalau keduanya kongruen ya, jadi kita nggak perlu lagi disuruh buktiin. Ya, kita nggak perlu nulis kayak tadi, ini sama panjangnya seperti ini sama seperti ini gitu. Nggak perlu ya, karena kita sudah tahu keduanya kongruen. Habis itu siku-siku. Oke, kalau segitiga ABC, siku-sikunya di B. Berarti di sini B. Nah, mengenai A-nya di mana ya, A-nya mau di atas sini atau di sini itu bebas. Pokoknya siku-sikunya di B, gitu aja. Misalkan kita tulis di sini A, di sini C deh, gitu ya. Oke, untuk segitiga satunya, siku-sikunya di P, berarti di sini P. Mau Q-nya di sini, mau di atas nggak masalah. Oke, bebas. Misalkan Q-nya di sini deh, R-nya di sini. Sudah. Habis itu berikutnya dikasih tahu kalau BC-nya katanya 12 cm, berarti BC di sini 12. QR katanya 13. QR tuh di mana? Di sini. QR-nya adalah 13. Pertanyaannya adalah panjang sisi AC dan AB. AC-nya ditanya, AB-nya ditanya. Nah, ini sebenarnya kalau kita disuruh pembuktian pun juga nggak bisa ya. Karena cuma punya informasi yang pasti sama tuh adalah sudutnya. Sudut B akan sama seperti sudut P. Apakah AB panjangnya akan sama seperti PQ itu kita nggak tahu. Apakah AB panjangnya sama seperti PR itu kita nggak tahu juga ya. Karena sudutnya nggak ada lagi yang dikasih tahu. Nah, tapi meskipun begitu ya, kita tahu di sini kalau sudut B sama dengan sudut P. Jadi kalau tabel yang tadi itu kita bisa bikin ada 3. Kalau ini mau nggak mau cuma 1 ya, karena sudutnya yang diketahui cuma 1, sisi yang sama pun nggak dikasih tahu apa-apa. Berarti tabelnya ya cuma satu kolom doang. Oke, yaitu dikasih tahu kalau sudut B sama seperti sudut P. Gitu aja ya. Oke, sudut B berarti sisi di hadapannya ada AC. Atau tadi versi gampangnya, kalau B-nya sudah disebut hurufnya, berarti yang belum disebut hurufnya A sama C. Makanya sisi AC. Oke, kalau sudut P, depannya berarti adalah QR ya, atau kayak tadi P-nya udah disebut, berarti yang belum disebut huruf Q sama R-nya. Berarti dari sini kita sudah tahu nih kalau AC itu sama dengan QR, yaitu sama dengan 13 cm. Berarti AC-nya udah dapet ya. Terus sekarang kalau AC-nya sudah punya nih, di sini 13.
Yang ditanya itu AB-nya sekarang. Gimana nih cara cari AB? Ini kita lihat adalah segitiga siku-siku. Ya, kalau segitiga siku-siku nggak ada cara lagi ya, pasti pakai Pitagoras. Sekarang kita lihat siapa sisi miringnya. Oh, sisi miringnya yang 13 ini atau si AC-nya. Maka bikin rumusnya AC kuadrat, yaitu sebagai sisi miring atau sisi yang ada di hadapan 90 derajat, akan sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Jadi BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Gitu. Sekarang tinggal kita masukin AC-nya 13, BC-nya 12. Ya, habis itu ditambah AB. Oke, berarti ini 169 sama dengan 144 ditambah AB kuadrat. 144-nya pindahin ke kiri karena dia positif, pindah ke kiri berarti jadi negatif. Oke, berarti ini sama dengan AB kuadrat. 169 kurang 144 berarti 25. Ya, sama dengan AB kuadrat. Nah, yang diminta tuh AB-nya ya, bukan AB kuadrat. Jadi harus diakar. Maka dari sini kita dapat AB-nya sama dengan 5. Gitu ya, akar dari 25 kan 5. Oke, berarti AC-nya sudah punya, AB-nya sudah punya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Apa nih yang B yang ditanya? Keliling dan luas segitiga PQR. Wah, gimana nih? PQR kita PQ-nya nggak punya, PR-nya juga nggak punya. Ya, tapi karena kita tahu segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga ABC. Karena tadi dikasih tahu ya kalau keduanya kongruen. Artinya kelilingnya pun akan sama. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanya keliling segitiga PQR pasti besarnya akan sama dengan keliling segitiga ABC. Jadi kalau ABC kan kita udah punya nih, AB-nya punya, BC-nya punya, AC-nya punya. Ya kita tinggal hitung saja. Ya. Berarti tinggal AB plus BC plus AC. Tadi AB-nya 5 di sini. Nulisnya samping ya karena nggak muat di bawahnya. BC-nya kita punya di sini, BC-nya dikasih tahu di 12. Habis itu AC-nya ini tadi 13. Oke. Berarti kelilingnya adalah 30 cm. Gitu ya untuk soal yang menghitung.